Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Hukum Pidana 1. Di sini kami akan memenuhi tugas pengantar hukum Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Helmi Zaki Mardiansyah, SHMH. Sebelum kami menyampaikan materi yang akan kami bahas, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Magfiratul Luqlul Mukarramah dengan NIM 221102040015 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Fitri, NIM saya 22110040023. Apa sih hukum itu? Berikut menurut para ahli. Menurut Utrecht, hukum itu adalah suatu himpunan peraturan-peraturan yang berisikan perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat. Oleh karena itu, harus ditaati oleh masyarakat itu. Yang kedua, menurut SM Amin adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi yang disebut hukum. Tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban tetap terpelihara. Yang ketiga, C. Siti Simorangkir, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran mana berakibat diambil dalam tindakan hukum tertentu. Yang keempat, menurut M.H. Tirtamijaja, hukum adalah semua aturan atau norma yang harus dituruti dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian. Jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaan. Yang kelima, Utrecht. Sebagai gejala sosial, hukum berusaha untuk terdapatnya keseimbangan antara kepentingan yang terdapat di dalam masyarakat, sehingga dapat dihindarkan timbulnya kekacauan di dalam masyarakat. Nah, unsur-unsur yang terdapat dalam hukum itu apa saja sih? Nah, di sini unsur hukum menurut CST Kansil, yaitu yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Selanjutnya, ciri-ciri hukum. Untuk dapat mengenal hukum itu, kita harus dapat mengenal ciri-ciri hukum, yaitu yang pertama, adanya perintah atau larangan. Yang kedua, perintah atau larangan itu harus patut ditaati setiap orang. Setiap orang wajib bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat sehingga tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Nah, oleh karena itu, hukum meliputi berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur hubungan orang yang satu dengan yang lainnya, yaitu peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dinamakan kaidah hukum. Barang siapa yang dengan sengaja melanggar sesuatu kaidah hukum akan dikenakan sanksi. Nah, selanjutnya sumber-sumber hukum. Yang dinamakan dengan sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan, yang bersifat memaksa, dan kalau dilanggar mengakibatkan timbulnya sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum di Indonesia meliputi yang pertama yaitu undang-undang, yang kedua yang dimaksud undang-undang ini ialah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dibuat serta dipelihara oleh penguasa negara. Menurut Boyce, undang-undang itu mempunyai dua pengertian, yaitu yang pertama, undang-undang dalam arti formal. Nah, yang dimaksud undang-undang dalam arti formal ini adalah setiap peraturan yang dibuat oleh pengundang-undangan dan isinya mengikat umum. Yang kedua, undang-undang dalam arti material. Nah, yang dimaksud dengan undang-undang material ini adalah setiap peraturan yang dibuat bukan oleh badan pengundang-undang, tetapi isinya mengikat umum. Yang kedua, jurisprudensi. Jurisprudensi sendiri berarti keputusan hakim terdahulu yang diikuti oleh
hakim dan dijadikan dasar keputusan hakim lain mengenai kasus yang sama. Pekerjaan hakim pada hakikatnya sama dengan pekerjaan pembuat undang-undang. Keduanya memberikan peraturan yang harus diikuti. Perbedaannya bahwa pembuat undang-undang memberikan suatu peraturan yang disusun dalam kata-kata umum dan ditujukan kepada siapa saja yang berada dalam keadaan yang diuraikan dalam undang-undang itu. Sedangkan hakim memberikan suatu peraturan yang berlaku terhadap para pihak yang berperkara. Ada 3 alasan mengenai siapa hakim mengikuti keputusan hakim lain, yaitu yang pertama, keputusan hakim yang mempunyai kekuasaan, terutama bila keputusan itu dibuat oleh Mahkamah Agung atau pengadilan tinggi yang secara psikologis, maka seorang hakim akan mengikuti hakim lain yang mempunyai kedudukan lebih tinggi. Selanjutnya, karena alasan praktis, dan yang terakhir karena sependapat dengan keputusan hakim lain dalam kasus yang sama. Nah, di sini traktat adalah perjanjian diadakan antara 2 negara atau lebih. Bila traktat diadakan hanya oleh 2 negara, maka perjanjian itu disebut bilateral. Sedangkan kalau diadakan oleh banyak negara, maka perjanjian itu disebut multilateral. Terus kebiasaan, sehingga dengan demikian apa sih yang disebut kebiasaan? Sehingga dengan demikian jelas bahwa kebiasaan merupakan sumber hukum. Untuk timbulnya hukum kebiasaan itu diperlukan syarat-syarat tertentu, yaitu yang pertama, harus ada perbuatan atau tindakan yang semacam dalam keadaan yang sama dan harus selalu diketahui bahwa tidak usah seluruh rakyat ikut menimbulkan kebiasaan itu. Hanyalah golongan-golongan orang yang berkepentingan saja, bahkan yang berada dalam keadaan tertentu dan yang mengikuti suatu hubungan yang tertentu. Kebiasaan-kebiasaan setempat dibentuk oleh penduduk dari tempat itu. Yang kedua, harus ada keyakinan hukum daripada golongan orang-orang yang berkepentingan. Keyakinan hukum ini adalah bahasa Latin jumbo juris su necessitatis, dan keyakinan hukum ini mempunyai 2 arti. Nah, artinya itu yang pertama, keyakinan hukum dalam arti material. Artinya suatu keyakinan bahwa hukum atau kekayaan bahkan suatu aturan itu memuat hukum yang baik. Jadi yang dilihat isinya, apakah isi suatu aturan itu baik atau tidak. Nah, yang terakhir, keyakinan hukum dalam arti formal. Artinya orang yang yakin bahwa aturan itu harus diikuti dengan taat dan dengan tidak mengikat akan nilai dari isi aturan tersebut. Baik, saya sebagai pemateri kedua. Sifat dari hukum itu bagaimana sih? Agar tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara, maka haruslah kaidah-kaidah hukum itu ditaati. Akan tetapi, tidaklah semua orang mau mentaati kaidah-kaidah hukum itu. Dan agar supaya sesuatu peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah-kaidah hukum, maka peraturan hidup kemasyarakatan itu harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum itu mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Hukum merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap siapa yang tidak mau mematuhi perintahnya. Selain pembagian sifat di atas, hukum juga mengenal pembagian. 1. Hukum yang imperatif. Maksudnya itu hukum itu bersifat a priori harus ditaati, bersifat mengikat dan memaksa. Yang kedua, hukum yang fakultatif. Maksudnya itu adalah hukum yang tidak secara a priori mengikat. Fakultatif itu bersifat sebagai pelengkap saja, namun itu mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Hukum itu juga dapat memaksa tiap-tiap orang untuk mematuhi tata tertib dan peraturan dalam kemasyarakatan. Akibatnya,
Bila terdapat orang yang melanggarnya, dapat dikenakan sanksi yang tegas terhadap apapun yang tidak mentaatinya. Selanjutnya, apa sih tujuan dan fungsi hukum? Tujuannya itu untuk menjamin keberlangsungan keseimbangan dalam perhubungan antara anggota masyarakat. Diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan keinsyafan tiap-tiap anggota masyarakat itu. Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk mematuhi peraturannya menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat. Setiap hubungan kemasyarakatan tak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Menurut CST Kansil, untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat itu. Dengan demikian, hukum bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dalam masyarakat, dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu. Berkenaan dengan tujuan hukum, kita mengenal beberapa pendapat sarjana hukum yang diantaranya sebagai berikut. Menurut Mertokusumo menyebutkan ada 3 unsur cita-cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu 1. Kepastian hukum. Menurut Sirkate, keadilan. Menurut Gerektiket dan kemanfaatan. Menurut Zomesiket, yaitu cita hukum tersebut merupakan suatu kesatuan, tidak bisa dipisahkan satu persatu. Ketiganya harus diusahakan ada dalam setiap aturan hukum. Dalam pelaksanaannya, ketiga unsur cita hukum tersebut saling membutuhkan. Keadilan tidak akan dapat tercapai jika masyarakatnya kacau atau tidak tertib. Ketertiban masyarakat itu memerlukan kepastian hukum. Sebaliknya, kepastian hukum tidak ada gunanya jika ternyata hukum itu tidak adil dan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Menurut Wiryo Projodikoro, sebagaimana dikutip R. Suroso, mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. Sementara dalam beberapa literatur yang ada, tujuan hukum itu menurut teori etis semata-mata adalah untuk keadilan saja. Gini, sebagaimana dikutip oleh Mertokusumo menyatakan, tujuan hukum adalah semata-mata menghendaki keadilan, sementara tujuan hukum menurut teori utilitis, yakni menjamin kebahagiaan manusia dalam jumlah yang sebesar-besarnya. Tujuan hukum menurut teori ini, yakni bermanfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak. Selanjutnya, fungsi hukum. Menurut Friedman dan Riscopound, sebagaimana dikutip oleh Surjono Sukanto menyebutkan fungsi sebagai berikut. 1. Sebagai sarana pengendali sosial atau social control, yaitu sistem hukum menerapkan aturan-aturan mengenai perilaku yang benar atau pantas. Yang kedua, sebagai sarana penyelesaian. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada masyarakat. Menurut Sujono Dirjosisworo, fungsi dan peranan hukum adalah penertiban, pengaturan, dan penyelesaian pertikaian. Secara garis besar, fungsi hukum dibagi dalam tahap-tahap. 1. Sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Yang kedua, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Yang ketiga, sebagai sarana penggerak pembangunan. Yang keempat, sebagai fungsi kritis, yaitu daya kerja hukum untuk melakukan pengawasan, baik kepada aparatur pengawas, aparatur pelaksana atau tugas, dan aparatur penegak hukum itu sendiri. Sementara
Menurut Ahmad Ali, membedakan fungsi hukum terdiri atas beberapa. 1. Fungsi hukum sebagai a tool of social control. 2. Fungsi hukum sebagai a tool of social engineering. 3. Fungsi hukum sebagai simbol. Yang keempat, fungsi hukum sebagai a political instrument. Yang kelima, fungsi hukum sebagai integrator. Baik, di sini saya akan mencoba mengetahui seberapa jauh masyarakat mengenal akan hukum. Nah, di sini juga sudah terdapat salah satu masyarakat yang akan saya tanyai mengenai hukum itu. Langsung saja untuk pertanyaannya, Mbak, apakah Anda sudah mentaati hukum dan bentuk pentaatan seperti apa yang Anda lakukan saat ini? Sudah, karena memang hukum itu sifatnya memaksa dan mau tidak mau dan tidak suka, kita harus menaati hukum tersebut. Nah, contoh kecilnya seperti ikut serta dalam kegiatan di masyarakat, misalnya kerja bakti, siskampling, menghormati tetangga, membayar iuran yang telah disepakati, tidak atau menghindari perbuatan yang bisa membuat warga resah, misalnya mabuk dan berjudi. Terima kasih. Berbeda, saya akan mempertanyakan bagaimana pendapat Anda tentang penegakan hukum di Indonesia saat ini. Mohon untuk dijelaskan, Mbak. Menurut pendapat saya tentang penegakan hukum di Indonesia masih perlu banyak sekali pembenahan di berbagai sektor, baik dalam sistem penegakan hukumnya atau dari segi sumber daya manusianya, yaitu dari segi aparat hukum. Karena masih banyak masyarakat yang tidak mempercayai para aparat penegak hukum dan sistem peradilannya. Banyak sekali dijumpai adanya kasus hukum tumpul ke bawah dan tidak berpihak pada masyarakat kecil. Bahkan ada jual beli kasus hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Terima kasih untuk jawabannya, Mbak. Baik, di sini saya sudah bersama Mbak. Siapa namanya, Mbak? Azel. Baik, Mbak Azel. Tahu kan hukum itu? Iya. Seberapa penting sih hukum itu bagi kita? Saya jelaskan dulu ya, Mbak. Ya. Menurut saya hukum itu berperan sangat penting karena hukum itu sendiri berfungsi sebagai perlindungan kepentingan masyarakat seperti kita. Sebagai perlindungan kepentingan masyarakat, agar kepentingan terlindungi, maka hukum selayaknya bisa dilaksanakan secara nyata. Contohnya pada lalu lintas, kita harus memakai helm karena untuk melindungi kita, misalkan nanti ada kecelakaan gitu. Terus hukum itu juga berfungsi sebagai pengatur pergaulan hidup secara damai karena hukum menghendaki perdamaian. Baik, menurut Mbak sendiri di Indonesia apakah hukumnya sudah berjalan dengan baik atau belum? Oh iya, Mbak, menurut saya hukum di Indonesia itu belum berjalan secara optimal. Kita dapat melihat sendiri ya, Mbak, dari media sosial, dari lingkungan kita, kasus dari berbagai hukum itu perlakuannya tuh beda-beda, Mbak. Seperti koruptor, kasus koruptor itu biasanya hukumannya tuh ringan, sedangkan masalah-masalah kecil kayak waktu itu ada nenek-nenek yang ngambil pisang kayaknya ya, Mbak, itu di penjara berapa tahun gitu, Mbak. Sedangkan koruptor yang harusnya bisa dipenjara seumur hidup itu sangat direnggangkan. Hukum Indonesia ini menurut saya itu Mbak, tumpul ke atas, tajam ke bawah gitu ya, Mbak. Jadi menurut saya sebagai orang awam, hukum Indonesia itu belum berjalan secara optimal dikarenakan oknum-oknum yang curang dan bisa disogok gitu, Mbak. Baik, Mbak, terima kasih. Jadi dapat kami simpulkan dari materi yang kami sampaikan dan pernyataan dari orang-orang sekitar bahwa hukum itu adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, menjaga terjadinya kekacauan, dan hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Indonesia itu merupakan negara hukum yang mengatur warga negaranya dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia wajib mematuhi serta mengetahui hukum tanpa pandang bulu, baik penegak hukum atau masyarakat biasa. Demikian dari
materi yang kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.